Halo guys, kembali lagi di X1 Film. Harry, sebagai pembuat alur cerita film ingin menceritakan alur cerita film yang berjudul The Meg. Film ini menceritakan tentang di mana pada 5 tahun yang lalu, seorang ahli penyelam laut dan juga mantan kapten angkatan laut bernama Jonas Taylor atau Jason Statham menghadapi mara bahaya yang tidak terduga di relung Palung Mariana, yang memaksanya untuk membatalkan misinya dan juga meninggalkan krunya. Bagaimanakah alur cerita filmnya? Silahkan saksikan dan dengarkan alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan tim penyelamat yang sedang mencoba menyelamatkan awak kapal selam nuklir yang rusak. Lokasinya itu berada di Palung, Filipina, ketika seorang bernama Jonas yang sedang membawa anak kapal terakhir kapal selam itu diserang bagian lambung kapal, ditabrak dengan sesuatu yang belum tahu itu apa. D'Angelo, Marks. Vehicle now. Ia berhasil selamatkan awak kapalnya akan tetapi dua krunya masih terjebak. Di sini mereka yakin tidak akan bisa selamat, mereka pun menyuruh Jonas untuk meninggalkan mereka. You okay, pal? Back to the rescue vehicle now. Ada satu orang yang bernama Dr. Heller mencoba untuk membuka pintunya lagi, akan tetapi Jonas langsung mencegahnya karena menurutnya hal itu akan membuat semuanya tewas. Everyone dies. Film menuju ke 5 tahun setelahnya ada seorang miliarder bernama Jack Morris datang ke Manauan, yaitu tempat penelitian bawah air. Ia pun disambut oleh seseorang bernama Dr. Sun. Selain itu ada Suyon, ahli kelautan, ia adalah anak dari Dr. Sun. Dan anak kecil ini bernama Meiying. Ia adalah anak Suying sekaligus cucu dari Dr. Sang. Let's go. Why don't we go? Mereka semua sedang mengawasi misi perjalanan di Palung Mariana, yaitu titik terdalam yang ada di bumi. Nice. This is labs. Once it's finished. Lucy and her daughter Gracie. That's not something you see every day. Here we are. Bill's here on cue. I might have. Kemudian ia dikenalkan dengan perancang kapal selam bernama Jack Her, DJ sebagai pilot jarak jauh, Dr. Heller sebagai petugas medis yang kita lihat di awal film tadi, James Meg kepala pangkalan, dan terakhir Lori Taylor yaitu supir kapal selam misi. Kapal selamnya mereka namakan Origin, dan Lori Taylor juga adalah mantan istri Jonas. Di misi ini dia ditemani dengan Toshi dan Dowell. Menurut teori Dr. Zhang, titik terdalam di Palung Mariana itu bisa jadi bukan dasarnya akan tetapi hanya lapisan hidrogen sulfida, dan ia percaya ada sesuatu lagi di bawah sana. Jikalau teori itu benar maka mereka akan menjadi yang pertama menyaksikan itu semua, dan sebaliknya jika hal itu salah maka uang investasi Morris akan terbuang sia-sia. $3 billion. Kapal Origin akhirnya sampai di dasar Palung Mariana, di mana mereka mulai mencoba untuk menembus di batas yang ada di sana. Rover our go. Origin crew, we are go for... It's everything sexual with you guys. We don't know the depth on the other side of the seafloor. Guys, we are through. Lights deployed. They're gonna come around. Yeah. Congratulations. Dan benar saja, dasar itu hanya seperti awan saja yang dimana mereka mampu untuk menembus dengan cukup mudah. Di sana juga terlihat hewan-hewan yang sangat aneh. Kami Lori meminta izin ke DJ untuk dimana menurunkan rover si robot penjelajah itu. Di dalam sana banyak sekali spesies yang belum diketahui, di mana misi mereka adalah menemukan spesies-spesies tersebut. Dan tak lama dari itu ada kontak dari jarak 80 km, di sensornya terlihat besar dan bergerak dengan sangat cepat. Saat itu robot rover kelihatannya ditabrak oleh makhluk itu sampai sinyal komunikasi di sana terputus. Kapal Origin juga goyang karena terserempet makhluk tersebut. Dikira makhluk itu menjauh, ternyata dia datang lagi dan menabrak.
sini kapal selamnya rusak, koneksi juga terputus. Semua kru di pangkalan panik dan bingung dengan keadaan yang ada. Mereka akhirnya saat itu rapat untuk mencari solusi karena sekarang mereka membutuhkan kelompok tim penyelamat. Mac menyarankan Jonas karena dulu Jonas berhasil selamat dari kejadian seperti itu, akan tetapi kelihatannya Dr. Heller tidak setuju dengan hal itu, karena ia mengatakan bahwa Jonas itu egois dan ia hanya mementingkan diri sendiri. Yang pada saat sebelumnya Jonas pernah sudah menjelaskan alasannya ke Mac kalau pada saat itu ada sesuatu yang menabrak mereka. Di saat itu juga Dr. Zhang sendiri setuju dengan mendatangkan Jonas. Menurutnya mungkin saja sesuatu yang menyerangnya sekarang ini adalah di mana itu sama seperti yang dulu dialami Jonas. Dr. Zhang langsung meminta disiapkan helikopter untuk hari itu juga pergi ke Thailand. Something he was able to escape from. Ternyata Jones sendiri sekarang ini menjadi tukang sewa kapal di sana. Ketika ia kembali ke rumah ternyata di sana sudah ada Dr. Zhang dan Mac. Mereka di sana menjelaskan apa yang sedang terjadi. Mereka juga mengatakan kalau yang terjebak di dalam sana itu adalah Lori, mantan istrinya. Di sini Dr. Zhang meminta tolong kepada Jonas karena cuma Jonas lah yang dianggap sebagai orang yang sudah berpengalaman. Please. Di balik itu Wall berhasil menyalakan daya cadangan yang ada di kapal selam tersebut, yang dimana bisa jadi penghangat ruangan sementara. Toshi terlihat sedang menyiapkan surat untuk istrinya berjaga-jaga kalau mereka tidak bisa selamat dari sana. Ketika lampu kapalnya dinyalakan ternyata hal itu menarik perhatian makhluk tersebut. Perut Lori tertusuk ketika kapalnya mengalami guncangan. Dan gara-gara guncangan tersebut oksigen menjadi bocor, sehingga sekarang mereka punya waktu kurang lebih 2 jam saja. Suying memutuskan untuk membawa satu kapal selam untuk nantinya menarik kapal Origin ke permukaan. Akan tetapi resikonya sangat besar kalau tangki pengimbang Origin meledak maka mereka semua akan mati. Origin's ballast tanks blow, you're gonna die too. Helikopter Dr. Zhang dan juga Mac kembali serta mereka berhasil membawa Jonas kembali dari sana. Sebelum Jonas berangkat ia dicek dulu kesehatannya oleh Dr. Heller yang ada di sana, di mana ia masih kesal atas kejadian dahulu yang pernah dialami. Di sini Max sepertinya sengaja tidak mengatakan kalau di sana ada Dr. Heller. Kemudian Jonas akan menggunakan kapal selam yang dinamai Revolution. Ketika hendak mengecek kapal itu, di dalam ternyata ada Mei Ying. Mereka pun berbincang sehingga ia berjanji akan membawa semua orang dari sana dengan selamat. Sounds like your mom's got a point. Backup power. Backup power. Hear everything. Our friends back from the bottom of the ocean. Jonas langsung tancap gas ke sana. Ada peringatan untuk Jonas di mana karena tekanan di dalam air sudah mencapai 16.000 PSI hingga saluran komunikasi terputus untuk sementara waktu. Suying sendiri sudah sampai dan menembak kait magnet yang ada di sana untuk menariknya. Ketika sedang menghitung mundur di sana kapal selamnya ada yang menyenggol. 3, 2. Di sini Suying percaya kalau di bawah sana ada sesuatu yang sangat besar. Tak lama setelah itu tiba-tiba. Dan tentakel cumi-cumi raksasa itu menempel di kapal selamnya. Namun tiba-tiba monster cumi tersebut mati dan yang terjadi adalah cumi-cumi tersebut dimakan oleh hiu yang jauh lebih besar. Jonas langsung yakin kalau itu adalah Megalodon. Di sini Dr. Heller langsung shock dan sekaligus malu karena sebelumnya ia sudah menuduh hal yang tidak-tidak kepada Jonas. Jonas menyuruh Suying untuk mematikan daya kapal tersebut, karena hiu tertarik dengan cahaya terang di kapal itu. Hiunya ini semakin dekat ke kapal, akan tetapi lampu kapal belum juga mati. Akhirnya mereka memancing hiu itu dengan cahaya flare sehingga hiunya berubah arah berenang ke sana. Jonas menyuruhnya agar balik ke pangkalan karena kapalnya juga sudah rusak oleh cumi-cumi raksasa tadi. Now's your chance, blow your tank now!
Jonas berhasil mendekatkan kapalnya ke kapal Origin, baru saja berhasil memindahkan lori hiu itu datang lagi. Walau masih sempat berpindah akan tetapi Toshiya merasa sudah tidak sempat lagi. Di sini ia menyelipkan surat untuk istrinya di kantong celana Walt. Go in now. Bukannya terima kasih di sini Suying malah menyalahkan Jonas yang katanya mereka telah meninggalkan Toshi. Jonas di sini merasa tersinggung dengan hal itu dan itulah kenapa dari awal dia bilang tidak mau lagi melakukan misi penyelamatan tersebut. Tetapi di sini Dr. Heller meminta maaf kepada Jonas. Sorry. The puncher just missed. Besok harinya Suying datang ke ruangan Jonas. Ia meminta maaf dan dia bilang kemarin ia lost control dengan hal kemarin. Ia juga mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan dua krunya. Yeah. You're welcome. Setelah itu mereka melakukan rapat lagi membahas apa yang telah terjadi di dalam sana yaitu tentang hiu Megalodon. Hiu Megalodon sendiri itu adalah hiu terbesar yang pernah ada di muka bumi. Hiu ini juga adalah puncak rantai makanan yang ada di laut. Sebelumnya Megalodon ini sudah dianggap punah selama lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Di sini Jonas sangat tidak setuju dengan rencana Morris yang katanya ia akan mengekspor kembali ke bawah sana lagi demi mendapatkan hiu Megalodon itu. Menurut Jonas hal itu sangatlah berbahaya karena tidak mungkin manusia bisa melawan hewan sebesar dan seganas itu. Save your asses. Because in case what happens, start sending people back down there. Mei-Ying yang sedang asik bermain sendirian di lantai O, ketika ia sedang melihat ke kaca bagian belakang, di sana sudah ada hiu yang sangatlah besar. Mei-Ying seketika pun berteriak saat hiu itu mencoba menggigit kaca. My daughter. Mendengar teriakan itu semuanya lari mencari Mei-Ying. Mei-Ying mengatakan kalau tadi ada ikan yang sangat besar, setelah itu ada anak paus yang menabrakkan dirinya ke kaca seperti mengabari kalau ada sesuatu yang ada di sana dan tiba-tiba saja paus itu dimakan oleh hiu Megalodon tadi. Bagaimana bisa hiu Megalodon itu naik ke perairan atas? Menurut teorinya Jack ketika kapal peluncur naik suhu di termoklin itu masih 1 derajat Celcius akan tetapi ketika Evolution naik suhunya juga ikut naik sebanyak 25 derajat Celcius. Sehingga hiu bisa melewati itu, baru saja hiu Megalodon ke permukaan sudah ada kabar kalau ada 3 kapal karam tenggelam akibat diserang oleh hiu tersebut. So nothing's out there. We need to find it and kill. Mereka pun langsung mencari hiu tersebut, mereka justru menemukan fakta kalau salah satu kapal yang karam itu adalah kapal yang sering menangkap hiu-hiu kecil untuk diambil siripnya. Akhirnya mereka berencana untuk menembakkan pelacak ke hiunya tersebut dan Jonas yang akan berenang ke sana karena hiunya ini mempunyai keagresifan terhadap kapal dan gerakan. It's going under. Di sini Jonas berhasil. He's done it. Akan tetapi ketika mereka ingin menarik Jonas si hiu langsung mengejar. Great, reel him in, DJ. Jonas hampir saja pingsan, namun ia selamat. Kemudian mereka menyiapkan sebuah obat bius untuk paus itu. Biasanya paus pembunuh akan terbius ketika diberikan takaran 10 cc, dan akan mati jika diberikan 20 cc. Namun kata Dr. Heller berikan saja 1 botol, mereka juga menyiapkan sangkar penghalang hiu yang dimana itu terbuat dari polikarbonat, di mana Suying sendiri yang akan masuk ke sangkar itu untuk menunjukkan obat biusnya lalu diberi umpan oleh Walt, akan tetapi yang datang adalah ikan hiu-hiu kecil dan setelah itu semua hiu itu pun pergi yang berarti makhluk ganas akan segera datang. Dan benar saja hiu Megalodon itu datang menabrak lagi di bagian bawah sangkar, pilihan pertama pun gagal. Sinar lasernya mengenai mata Megalodon lalu kembali menyerang ke sangkar itu. I'm trapped! I'm in its mouth! That cage will not break. That's the problem!
Akhirnya di sini Suying berhasil menusukkan obatnya ke hiu itu dan terlepaslah gigitannya, namun di sini ia pun datang lagi. Yang mana sangkarnya sekarang sudah masuk di mulutnya. Di sini Jonas langsung menyelam untuk memberi bantuan ke Suying. Di balik itu Jack jatuh ke dalam air karena terbentur besi penarik yang ada di kapal. Karena adanya suara di sana, Megalodon pun langsung tertarik dengan suara Jack. Beruntung di sini Jack berhasil selamat. Di balik itu sangkar Suying sulit untuk dibuka dan masker oksigen Suying pun mengalami retak. Tak lama setelah itu Suying pingsan karena kehabisan oksigen. Jonas terus berusaha akan tetapi besi derek yang menahan sangkarnya terlepas dan terjatuh ke dalam air. Besi itu akan menyeret sangkarnya ke bawah laut. Beruntung Jonas berhasil mengeluarkan Suying dari sangkar itu. Mereka menaruh umpan baru memakai derek yang satunya lagi agar Megalodon bisa beralih. Namun Wall malah tersangkut di tali dan terjatuh. Di sini hiu Megalodon bergerak lagi untuk menyerang Jonas dan Suying. Akan tetapi lagi-lagi terselamatkan karena Megalodon itu pun tersangkut di tali karena obat bius dan tercekik tali. Megalodon itu pun tewas. Akhirnya hiu itu dinaikkan ke kapal. Terlihat Pauling ingin berfoto bareng, namun ketika dikagetkan Wall langsung jatuh ke air. I got that, DJ! Di adegan lain Jonas sedang mengobrol dengan Suying. Di sini Jonas melihat seperti ada yang berbeda dengan hiu Megalodon itu. Ia berpikir kalau itu berbeda dengan hiu yang waktu itu sempat menggigit kaca pangkalan dan tiba-tiba saja. Wall dan hiu mati itu telah dimakan oleh hiu yang jauh lebih besar lagi, yang artinya hiu Megalodon itu sebenarnya baru saja muncul. Kapalnya tertarik. Dr. Zhang juga terluka parah dan harus cepat-cepat dibawa dia ke rumah sakit. Ketika sudah mulai tenang hiu Megalodon itu datang kembali. Di sini akhirnya Dr. Heller membayar kesalahannya yang dimana ia mengorbankan dirinya dengan menjadi umpan agar Jack bisa kabur dari sana. DJ yang ketakutan ia di sini marah-marah. Untungnya ada dua perahu karet, namun mesin perahu karetnya justru memancing hiu Megalodon datang. Tak lama setelah itu mereka mendapatkan bantuan dari helikopter. Mereka juga menembakkan Megalodonnya dengan obat bius. Baru setengah perjalanan Dr. Zhang pun meninggal setelah sempat berbicara dengan anaknya Suying. Singkat cerita mereka pun dikumpulkan. Morris memberitahukan kalau berita tentang Megalodon kini sudah tersebar di beberapa negara, salah satunya Tiongkok. Dan di sini Tiongkok mengirim 2 kapal penghancur dan di sini sudah bukan urusan mereka lagi. Dan ia juga menutup pangkalan untuk sementara waktu sampai Megalodonnya benar-benar mati. I came here to celebrate with you. Disinilah Jonas baru ada kesempatan untuk berbicara dengan Lori, mantan istrinya. Lori di sini meminta maaf kepada Jonas karena dulu ia tidak mempercayai Jonas. Thailand, I guess. Mac told me about you and Suyen. He didn't call me crazy. Tougher than me, that's for sure. Sorry I didn't believe you. Yang dimana ternyata Morris menginginkan untuk bergerak sendiri membunuh hiu Megalodon itu dan dengan meminta bantuan para tentara. Di sini mereka salah membunuh, yang ternyata yang mereka bunuh adalah paus biasa. Namun ketika hendak meninggalkan tempat itu tak sengaja Morris malah terjatuh dari kapal dan tiba-tiba saja. Ia dilahap oleh Megalodon. Semua kru di pangkalan baru tahu kalau Morris ternyata berbohong. Yang ternyata negara-negara yang disebutkan Morris tidak mengetahui tentang keberadaan hiu Megalodon tersebut. Kemudian Jonas meminta tolong kepada Jack untuk menghack pelacaknya Morris agar tahu posisi hiu Megalodon itu, dan ternyata Megalodon itu sekarang mengarah ke pantai Sanya, yaitu di mana pantai terpadat di dunia. Di sana juga terlihat ada yang sedang nikahan di kapal bersenang-senang dan bersantai ria. Ketika hiu Megalodon itu sampai beberapa rantai pelampung yang sambil berenang malah tersangkut dan terseret oleh hiu itu. Hingga ada yang sadar kalau itu adalah seekor hiu besar. Oh my,
Ketika sudah hampir sampai ke pantai, hiu Megalodon itu berbalik arah karena ia mendengar suara tiruan yang dipakai untuk memancing Megalodon. Jonas dikejarnya sementara Suying merapat ke posisinya untuk menembak. Damn it. What's wrong, Jonas? Can't make the shot, it's too close. So yeah, look out, get out of there! Not dying would be a good start. Ditembak sekali masih belum juga tewas dan yang kedua kalinya Jonas sudah siap untuk menembak namun senjatanya macet. Di atas juga terjadi kekacauan yang ternyata ada tabrakan antar helikopter dan salah satunya pun jatuh ke kapal mereka. Di sini Suying pun panik karena takut Mei-Ying anak mereka terjadi apa-apa dan ia meminta izin untuk mencari Mei-Ying terlebih dahulu. Jonas memancing hiu Megalodon itu untuk menjauh dari kapal yang ada di sana. Setelah itu Jonas sekarang sudah siap tempur dengan hiu Megalodon itu hidup maupun mati. Sampai akhirnya kapal selamnya hancur dan Jonas harus cepat keluar dari sana. Kemudian ia mengambil tombak di kapal lalu menusukkannya tombak ke mata hiu Megalodon itu. Karena banyak darah, para hiu-hiu lain datang dan menggerogoti Megalodon itu lalu Suying datang lagi untuk menjemput Jonas. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian alur cerita filmnya. Kalau ada tutur kata yang salah tolong dimaafkan dan jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Terima kasih.